Nah, kita akan mulai dari menjawab yang pertanyaan A dulu. Oke, pertanyaan A kita jawab. Di sini apa aja yang diketahui? Jadi kita tahu dia kumparannya memiliki induktansi diri itu 10 Henry. Kemudian dia kumparannya menyalurkan arus sebesar 3 ampere. Dengan laju perubahan arus dI per dt-nya itu sama dengan 200 ampere per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah carilah ini yang A itu flux magnetik yang melalui kumparan pada kondisi awal T sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan adalah flux magnetik ketika di kondisi awal di T sama dengan 0 itu berapa. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di catatan tentang atau kuliah tentang induktansi diri, khususnya di bagian flux magnetik di rangkaian yang ada kumparannya, maka flux magnetik di kumparan itu bisa didefinisikan sebagai hasil kali induktansi diri dengan arus ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah flux magnetik saat 0 sekon, itu berarti sama dengan induktansi diri dikali dengan arus saat 0 sekon juga ya. Nah, kita lihat ketika awal dia itu arusnya itu adalah 3 ampere ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah arus awalnya itu 3 ampere. Sehingga saya punya di sini I0 itu sama dengan 3 ampere. Jadi kalau kita mau hitung flux awal itu maka sama dengan L, atau kita langsung masukkan angkanya, L-nya itu adalah 10 Henry dikalikan dengan arus awalnya adalah 3 ampere ya. Jadi saya akan punya 30 Weber gitu ya, atau Tesla per meter persegi. Nah, ini adalah yang A. Jadi kita tahu flux magnetik di kondisi awal. Kemudian yang ditanyakan adalah flux magnetik yang B itu adalah flux magnetik saat 3 sekon. B itu adalah flux magnetik ketika dia 3 sekon. Maka ini sama dengan induktansi dikali dengan arus saat 3 sekon gitu ya. Nah, arus saat 3 sekon itu berapa? Nah, kita harus tahu bahwasanya di sini fungsi arus terhadap waktu itu adalah arus awal ya, I0 plus I0 itu sama aja yang ini ya. Yang ini I0 plus apa? DI per dt dikali dengan delta T gitu, gampangnya gitu ya. Delta T itu adalah waktunya berapa. Nah, di sini kan kita ingin tahu flux magnetik saat 3 sekon ya. Maka di sini kita hitung I saat 3 sekon, kita hitung di sini aja deh. I saat 3 sekon itu sama dengan I0-nya adalah 3 ampere plus DI per dt-nya kan 200 ampere per sekon ya, dikalikan dengan 3 sekon ya. Ini berarti jawabannya sama dengan angkanya itu adalah 603 ampere tuh ya. Nah, sehingga saya udah punya I saat 3 sekon itu adalah 603 ampere yang bisa kita langsung masukkan ke sini. Induktansinya adalah 10 Henry dikalikan dengan 603 ampere, sehingga flux magnetiknya adalah 6030 Weber gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah GGL induksi pada kumparan ya. Jadi kalau ditanyakan GGL induksi pada kumparan, kita jawab yang C di sini. C. GGL induksi itu besarnya saja tanpa tanda arahnya itu adalah perubahan flux magnetik terhadap waktu ya. Jadi di sini kita tahu flux magnetik itu bisa diberikan lewat rumus yang ini udah kita tuliskan di sini ya. Flux magnetik itu L kali I, sehingga di sini kita bisa tuliskan di sini sama dengan, karena L-nya itu adalah konstanta, induktansinya konstanta, yang perubahannya arusnya, maka ini adalah L dI per dt itu ya. Sehingga GGL induksi yang dimunculkan ini adalah 10 Henry dikali dengan 200 ampere per sekon gitu ya. Sehingga ini jawabannya adalah 2000 volt gitu ya. Ya, ini adalah yang nomor 3. Ini adalah GGL induksi pada kumparannya. Jadi voltasenya lumayan besar ya.
Oke, berikutnya kita akan bahas nomor 4. Oke, kita baca aja nomor 4 ini. Kumparan dengan tahanan 8 ohm dan induktansi 4 Henry secara tiba-tiba dihubungkan pada beda potensial konstan 100 volt. Pada saat kondisi awal T sama dengan 0, ketika beda potensial dihubungkan, arus pada kumparan adalah 0. Carilah arus I dan perubahan dI per dt pada saat T sama dengan 0,6 sekon. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi sepertinya ada yang ingin saya bahas ulang karena ada sedikit kesalahan. Kita akan berbalik sedikit ke nomor 2 ya. Jadi di nomor 2 ini tadi ada sedikit kesalahan setelah saya cek ulang ya, saya lihat-lihat. Ternyata di sini kesalahannya itu ada di sini ya. Bentar. Jadi ini bukan 10 pangkat 5 ya. Tadi kan ini kita mulai tadi nolnya dicoret gitu ya. Habis nolnya dicoret kan 8 dicoret sama 16 ini jadi 2. Terus sisanya ini kan 10 dicoret sama 10 pangkat min 4 ya. Ini harusnya bukan 10 pangkat min 5 tapi jadi 10 pangkat minus 3 ya, karena di sini pangkatnya positif ya. 10 pangkat min 3. Jadi harusnya ini 10 pangkat min 3. Jadi di sini harusnya 10 pangkat 3 gitu ya. 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 pi gitu ya. Jadi ininya mundur 2, komanya harusnya mundurnya 212. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah 159,15 Tesla per sekon. Itu ya. Itu sedikit koreksi untuk hitungan kita yang nomor 2 sebelum kita lanjut ke nomor 4. Mungkin sebelum kita lanjut kita cermati lagi apakah nomor 3 ini kita ada kesalahan. Ya ini sepertinya udah benar ya. 3 ampere 30 Weber, kemudian flux magnetik pada saat 3 sekon itu 0 dI per dt 200 ampere, ini jadi 603 ampere, L nya itu 10 Henry, jadi oke. L kali dI per ya, ini sudah benar, nomor 3 yang sudah benar. Sekarang kita ke nomor 4, kita lanjutkan lagi. Baik, kita jawab aja yang nomor 4. Jadi yang diketahui ini kumparannya itu ternyata punya tahanan sebesar 8 ohm. Kemudian dia punya induktansi sebesar 4 Henry. Secara tiba-tiba dihubungkan pada potensial konstan dengan nilai potensial konstannya itu adalah 100 volt. Kemudian pada saat kondisi awal arus kumparan adalah 0. Jadi I di 0 itu sama dengan 0. Kemudian carilah arus I dan perubahan dI per dt saat T sama dengan 0,6 sekon. Nah ini Anda bisa lihat di catatan, ini adalah permasalahan rangkaian LR ya. Rangkaian induktor dan resistor gitu ya, rangkaian LR. Di situ rumusnya udah ada ya kalau kita ingin mencari tahu nilai dari I ya. Nilai dari I itu sama dengan nah ini voltasenya di sini kita akan pakai simbol yang berbeda. Di sini kita akan pakai epsilon 0 gitu ya. Nah, di sini I-nya itu rumusnya sama dengan I sebagai fungsi waktu dari rangkaian LR itu adalah epsilon 0 dibagi dengan R dikali 1 minus E min RT dibagi dengan L gitu ya. Ini adalah rumusan untuk arus sebagai fungsi waktu pada rangkaian LR ya. Nah dari sini kita bisa masukkan semua nilainya secara langsung ya. Jadi kalau kita mau masukkan nilainya secara langsung di sini I saat 0,6, kalau kita mau hitung I saat 0,6 sekon itu adalah epsilon 0 nya ini adalah 100 volt dibagi dengan 8 ohm dikali 1 minus E minus hambatannya itu tadi adalah 8 ohm kan ya, dikali dengan 0,6 sekon terus dibagi induktansinya L-nya itu adalah berapa tadi? 4 Henry. Nah, gini ya. Nah, kita tinggal hitung ini aja.
Oke, jadi kita mungkin bisa, nah ini bisa dicoret, yang bisa disederhanakan mungkin kita sederhanakan dulu. 4 ini dicoret jadinya ini 2. Berarti 2 kali 0,6 ini kan sama dengan 1,2 ya. Oke. Nah, kita bisa hitung pakai kalkulator. Oke, di sini yang perlu dihitung adalah 1 dikurangi eksponennya dulu ya. 1 dikurangi eksponen, salah, bukan ini. Salah lagi, eksponen yang mana, sebentar. Kita lihat simbol untuk eksponen, yang ini. Shift. Nah, eksponen dari minus 1,2. Depannya dikurangi ya. 1 minus eksponen 1,2 itu sama dengan sekian. Oke. Kemudian dari sini kita dapatkan, kita kalikan, ini hapus lagi. Kita kasih kurung aja deh. Kita kasih kurung, tanda kurung. Di sini juga ujungnya kita kasih tanda kurung. Kemudian habis ini kali 100 dibagi 8. Nah, itu dia 8,7. Kita bulatkan jadi 8,74 ya. Oke. Jadi di sini kita dapatkan ini sama dengan 8, pakai hitam aja. 8,74 ampere ya. Nah, ini adalah arus waktu I-nya itu ada di arusnya di waktunya T-nya sama dengan 0,6 sekon. Nah, sekarang kita akan cari laju perubahan arus pada saat waktu yang sama. Jadi DI per DT ya. DI per DT saat 0,6 sekon ya. Tuh. Tapi rumusan DI per DT itu apa? Jadi untuk rumusannya, mungkin rumusannya dulu kita tulis. DI per DT itu ini kita bisa lihat dari rumusan untuk kita hapus dulu deh. Ini kita kasih space gitu ya. Kita kasih space gitu. Jadi kalau kita analisa rangkaian LR, Anda bisa lihat di catatan perkuliahan, ini misalnya epsilon 0, ini R, ini L. Maka saya akan punya persamaan diferensial itu bentuknya epsilon 0 dikurangi IR dikurangi D I L DI per DT itu sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan rumusan untuk DI per DT-nya, tinggal kita pindah ruas saja ya. Jadi kalau kita pindah ruas di sini saya akan dapatkan DI per DT itu sama dengan epsilon 0 dikurangi IR dibagi dengan L gitu ya. Nah, sekarang saya hanya ingin tahu DI per DT pada waktu 0,6 sekon. Jadi DI per DT di sini waktunya 0,6 sekon, itu berarti sama dengan epsilon 0 dikurangi I saat 0,6 sekon, kan gitu, dikali dengan R dibagi dengan L ya. Maka ini sama dengan, kita masukkan angka epsilon 0-nya itu adalah 100 volt, dikurangi I saat 0,6 sekon, kita udah hitung ya tadi 8,74 ampere, dikali hambatannya R-nya itu adalah 8 ohm, dibagi dengan induktansinya adalah 4 Henry. Jadi kalau kita mau hitung ini kalau kita coret bisa kan ya, disederhanakan dulu. Ini 25 itu kan, yang ini jadi 2 gitu ya. Oke, jadinya dalam bentuknya yang sudah sederhana, ini berarti 25 dikurangi 8,74
kali 2, satuannya apa? Satuannya dI per dt itu adalah ampere per sekon gitu ya. Nah, sekarang kita hitung aja pakai kalkulator. Bentar, ini nggak mau muncul. Nah, oke, 25 dikurangi 8,74 kali 2, 7,52 ya. Jadi 7,52 ampere per sekon. Maka ini jawabannya sama dengan dI per dt 0,6 sekon adalah 7,52 ampere per sekon. Kita lihat apakah betul tadi. Ya, 7,52. Nah, ini adalah nomor 4. Sekarang kita akan jawab yang nomor 5. Dari soal nomor 4 di atas, hitunglah energi magnetik yang tersimpan dalam induktor pada saat A, T sama dengan 0,6 sekon, dan B, saat arus akhirnya tercapai. Oke, jadi kita jawab aja. Ini soal masih berhubungan dengan nomor 4 yang di atas. Untuk yang A, energi magnetik itu kalau saya punya induktor itu bisa dituliskan sebagai, misalnya ini energi magnetik gitu ya, itu sebagai setengah kali induktansi dikali dengan I kuadrat ya. Nah, di sini karena I-nya itu merupakan fungsi dari waktu, maka energinya juga merupakan fungsi dari waktu. Jadi kalau kita ingin tahu energi yang tersimpan saat 0,6 sekon, maka ini setengah kali induktansi kali I saat 0,6 sekon dikuadratkan gitu ya. Maka ini kita masukkan angkanya di sini setengah. L induktansinya tadi kita punya L-nya itu sama dengan 4 Henry ya, dikali I saat 0,6 sekon itu 8,74 dikuadratkan ya, 8,74 ampere kuadrat ya. Ini coret-coret jadi 2 gitu ya. Kita hitung pakai kalkulator. Kenapa ini nggak mau? Bentar, ya. Oke, berarti yang ini kita hitung 8,74 kuadrat kali 2, 152,775. Kita bulatkan 152,778 gitu aja ya. Ini sama dengan 152,78. Karena semua satuannya udah SI, ini satuannya adalah Joule gitu ya. Oke, berikutnya kita akan hitung yang B. Jadi sekarang kita akan menghitung energi magnetik yang tersimpan di dalam induktor saat arus akhirnya tercapai. Nah, arus akhir itu apa sih? Arus akhir itu besarnya adalah epsilon 0 dibagi dengan R ya. Nah, di sini epsilon 0-nya tadi kita punya adalah 100 volt dan hambatannya adalah 8 ohm ya. 8 ohm ya. Yang kalau kita bagi kita akan dapatkan disederhanakan, kalau dibagi 4 ya, kalau dibagi 4 ini kan 25 ya, dibagi 4 ini 2, berarti 12,5 ya, sama dengan 12,5 ampere. Nah, ini adalah arus finalnya. Nah, sedangkan energi magnetik ketika arus finalnya itu tercapai itu sama dengan setengah L dikali I arus final dikuadratkan gitu kan. Berarti ini sama dengan setengah dikali dengan 4 Henry kali dengan 12,5 ampere dikuadratkan. Coret-coret ini 2, maka hasilnya sama dengan 12,5 kuadrat kali 2 sama dengan 312,5 Joule.
Ya, ini adalah tutorial untuk materi induksi magnetik. Kita akan berjumpa di tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.